Hai semua, kembali ke likes dan dislikes. Dan kali ini adalah edisi bulan Agustus September. Karena nggak begitu banyak produk baru yang gue coba di Agustus, jadi gue gabungin aja 2 bulan kemarin itu. Kayak biasa gue bakal share beauty item apa aja yang gue suka dan yang gue pribadi kurang suka. Kita mulai dari light skincare dulu. Pertama, gue suka dengan cleansing balm dari Lux Crime. Gue beli ini pas GXB, nitip sama adik karena dia buka just tip, soalnya gue males pergi. Soalnya ini tuh sale jadi 30 ribuan doang, gue lupa tepatnya berapa. Tapi kayak murah dan kebetulan emang cleansing balm slash cleansing oil gue emang lagi habis. Jadi makanya gue nitip ini ke adik, gue coba. Gue pakai sampai udah habis dan gue kayak mikir, oh my god, kenapa nggak ada orang yang nge-ref cleansing balm ini? Kayak underrated banget. Walaupun namanya cleansing sorbet, ini tuh balm ya. Gue suka sama kemasan yang tube dan juga teksturnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Lunturin make upnya bagus, nggak perih di mata, gampang dibilas, no residue dan juga nggak bikin kulit kering. Kayak itu memenuhi semua standar oil based cleanser yang bagus, nggak perih, bersihnya bagus, gak bikin komedoan, gak bikin jerawatan. Gua gak nemu kekurangannya dan juga ini affordable banget harganya. Next kedua adalah vitamin C serum Skintific. Gue suka sama antioksidan di serum ini karena ada vitamin C, vitamin E dan juga ada ferulic acid. Jadi kayak bagus kok kan tinggal di kota penuh polusi kayak Jakarta. Dan gue pakai ini pas ada bekas jerawat. Dan yes, jadi memudar bekas jerawat gue. Bekas jerawat kemerahan gitu. Dan gue pribadi bukan tipe orang yang gampang ada bekas jerawat, tapi kebetulan aja ada pas itu. Jadi ya, itu mungkin satu rekomendasi serum untuk yang punya bekas jerawat. Teksturnya juga nyaman, cair kayak air, nggak berasa lengket atau greasy. Soalnya beberapa vitamin C serum yang gue coba tuh rada greasy atau rada thick teksturnya dan oksidasi. Sedangkan ini enggak sih, ini tuh cair banget kayak air dan nggak ada oksidasi. Gue bakal mempertanyakan apakah ini beneran vitamin C. Dan 10% ini tuh bukan presentasi yang tinggi untuk vitamin C, jadi masih friendly lah untuk pemula menurut gue. Terus gue suka sama pelembab dari Hel yang Deep Oasis. Kan gue cenderung oily, gue pribadi lebih suka pelembab yang teksturnya itu gel atau creamy gel. Pokoknya yang ringan lah, sedangkan ini tuh enggak ringan ya. Ini tuh lebih ke cream base. Ini tuh ada 3 fungsi sebagai sleeping mask, krim malam dan juga eye cream. Free alkohol, free parfum dan diformulasiin di Korea. Beberapa waktu lalu tuh kulit gue sempet iritasi merah-merah gitu. Dan pas gue pakai ini sebagai krim malam, karena kalau pagi tuh terlalu berat teksturnya, kayak langsung mendingan, kayak nggak perih pas dipakai di kulit yang lagi sensitif dan iritasi sekalipun. Terus kayak enak melembabkannya, bikin lebih mendingan juga kemerahannya pas gue bangun keesokan paginya. Kalau kalian cenderung oily, jangan treat ini sebagai daily moisturizer, ya sebagai sleeping mask aja, atau mungkin kayak habis expo pengen pelembab yang thick dan kelamin merah-merah dan gak perih di kulit. Ini solusinya. Kalau misalkan kalian cenderung kering dan ada masalah di kulit yang gampang merah-merah, iritasi, pokoknya lagi rewel, mungkin kalian bisa coba ini Deep Oasisnya Hel. Next adalah sunscreen dari Karasan yang baru ini. Sesuai namanya Healthy Matte, itu finishnya beneran matte banget, tapi bukan sampai matte yang super narik berasa kulit kering. Ini tuh matte yang beneran kurangin sebum tanpa bikin kulit kering. Kami coba sendiri sih buat tahu sebagus apa. Gak ada white cast juga dan gak perih di mata. Soalnya sunscreen Karasan yang warna kuning sempet gua full review juga, itu agak perih di mata gue, sedangkan ini enggak. Jadi gue lebih suka ini daripada yang kuning. Gak comedogenic, gak acnegenic, dan tes in vivo-nya valid. Jadi yes, ini tuh beneran kayak gak ada kekurangan. Saya mungkin harganya lumayan pricey menurut gue, tapi karena ini emang bagus kualitasnya dari finish, oil control, pemakaian, bla bla bla, jadi kayak sesuai harga sih. Masih di sunscreen, gue suka sama sun cushion dari Skin Dose. Jadi ini salah satu metode untuk reapply sunscreen, bentuknya cushion gitu dan transparan finishnya, jadi bisa untuk semua warna kulit. Gue juga udah tes di UV Cam dan yes, beneran bagus proteksinya, kayak hitam pekat rapat gitu. Jadi bukan sun cushion abal-abal. Yang sangat gue suka adalah pertama, ini tuh gak ganggu make up. Terus kedua, gak berasa greasy atau kelihatan dewy gitu loh. Karena kan kita bisa pakai sunscreen spray, kayak kelihatan ya ada lapisan di atas, kayak ada shiny gitu.
sedangkan ini nggak ada sama sekali, kayak nggak pakai apa-apa, jadi beneran nggak ada sensasi basah, lengket atau kayak greasy, tebel gitu, kayak nggak pakai apa-apa saking ringannya, tapi masih ada proteksi yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang suka reapply dengan sunscreen spray atau sunscreen stick karena masih berasa ada lapisan, kan saya cobain ini sun cushionnya Skin Dose. Sekarang masuk ke body care, gue suka dengan lotionnya Mutouch, dan itu Mutouch White varian terbarunya, dan yang bikin gue suka adalah aromanya. Gue pribadi paling suka dengan notes melati dalam parfum. Dan ini melati itu enak banget, bukan kayak melati di pemakaman, tapi lebih kayak melati di tempat spa yang nenangin dan mahal. Dan aroma itu nempel di kulit, bukan tipe aroma yang kayak begitu berpapasan kecium, tapi kalau misalnya ada yang meluk lu, nah orang yang meluk lu itu bakal kayak nyium aroma wangi itu. Aroma wangi, itu sangat gak efektif kalimatnya, sorry. Kalau misalnya dipakai tuh ada efek cerah seketikanya, nih, emang mungkin kelihatan kayak tebel banget, topeng banget, tapi itu karena gue tadi pakai kebanyakan. Kalian jangan pakai sebanyak itu untuk satu tangan, dan ya, wow, lagi karena pakai kebanyakan. Ini bukan tipe lotion yang moisturizing banget, cenderung matte finish. Jadi kalau kalian suka lotion cepet meresap, gak berasa tebel, greasy gitu, kalian pasti bakal suka. Tapi kalau kalian kering, mungkin kalian bisa tambahin oil biar lebih moisturizing. Still, ini tuh lotion yang bagus menurut gua. Dan itu kayak bikin relax aromanya, cocok untuk dipakai sebelum tidur. Selanjutnya, gue suka dengan parfum baru dari Scarlett yang Dreamy. Kalian pasti tahu sekarang Scarlett ada parfum, ada 2 varian, dan ini favorit gue yang Dreamy. Tipe aroma yang cocok dipakai untuk ngampus, ngantor, olahraga, pokoknya daily activities sampai untuk acara-acara penting. Projectionnya bagus, tapi kurang tahan lama. Kayak cuman awet mungkin 3 jaman di kulit gua, tapi ini botolnya cukup travel friendly ya, bukan tipe botol yang gampang pecah gitu, jadi ya tinggal reapply aja dan aman. Next ke hair care, gua suka dengan hair tonic dari Hale. Jadi fungsi dari hair tonic ini tuh adalah rambut yang sehat dan kuat. Gua pribadi sih lebih merasakan efek di ketombe dan juga sebum. Rambut gue itu gampang banget lepek dan gampang ketombean. Dan sejak gua pakai ini rutin, jadi lebih berkurang. Nah, ini klaim lengkapnya, gak ada parfum juga. Gue pribadi kurang tahu untuk rambut rontok gimana, karena rontok gue gak sebanyak itu. Tapi ini Hale, salah satu brand lokal favorit gue yang underrated parah. Ini isinya juga cukup banyak, jadi ya coba aja. Menurut gue sih gak bakal rugi ya. Gue pakai ini setelah keramas BTW. Likes terakhir adalah gel lip tint dari Marshmallow. Gue beli ini pas lagi live Shopee, jadi belasan ribu doang. Jujur gue beli ini karena iseng, tapi ternyata ini bagus banget. Oh my god, kayak beneran bagus banget. Sesuai namanya, teksturnya itu gel dan dugaan super pigmented. Ini gue lagi pakai sebenarnya, dan stainnya itu bagus untuk ukuran gel lip tint. Dan sekalian freshly applied, kayak glossy-nya cantik gitu loh. Gak ada kekurangan, ini perfect. Tipe produk yang menurut gue kalian wajib beli. Jadi segitu aja untuk likes-nya, cukup banyak sih. Dan sekarang kita ke bagian dislikes. Dislikes pertama adalah dari Marshmallow. Ini tuh maskara mereka. Gue beli ini karena diskon Shopee Live tuh bener-bener kayak menggiurkan, tapi sayangnya nggak sebagus lip tint-nya. Menurut gue ini kayak terlalu basah gitu formulasinya dan nggak begitu volumizing. Kayak ini tipe maskara yang gue nggak mau pakai karena nanti bakal merusak look makeup. Soalnya tiap gue pakai, gue ngedip kayak jadi ada maskara gitu loh di sini saking basahnya. Dan juga efek volumizingnya itu nggak bagus-bagus banget. Jadi kayak dislike selanjutnya juga maskara, tapi ini dari Pink Flash. Sama kayak Marshmallow, ini terlalu basah formulanya, jadi tiap kalian ngedip tuh jadi jatuh. Bukan berarti produknya jelek banget, jangan beli, tapi mungkin lebih ke hati-hati pas pakai. Dislike terakhir adalah deodoran dari Ciara. Ini sebenarnya love and hate relationship sih. Kayak gue tuh suka pakai sebenarnya sampai udah sehabis ini, tapi concern pertama gue adalah pertama kemasannya. Gue pribadi kurang suka dengan kemasan yang jadi kayak mesti nyolek gitu, yang dimana kayak kurang higienis. Gue prefer yang kayak tube. Dan juga gue merasa kalau misalnya kalian ini underarm hairnya lebat, jadi ada rambut ketiak yang cukup lebat, atau ada kayak malah makin bau ketiaknya. Itu oke, biar gak bau kalau ketiak kalian mulus. Tapi begitu ada rambut tuh malah jadi bau. Dan dengan harga segini, kemasan jar, terus rada tricky untuk dipakai,
menurut gue lebih baik. Oke, halo semua, ini Mary masa depan yang sedang mengedit dan baru nggak kalau misalnya kehilangan satu footage. Jadi bakal closing di sini. Jadi intinya deodorannya itu terlalu tricky untuk dipakai kan. Ambil kesimpulan sendiri aja dari yang gue omongin itu. So semoga yang suka dengan likes dan dislikes di bulan Agustus dan September. Itu gue record di bulan September. Ya, jadi gue baru edit sekarang. Tapi semoga itu bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.